Halo, hai dan selamat pagi. Bertemu lagi dengan Pak Septa. Kali ini di mata kuliah Sejarah Hindu-Buddha di Nusantara. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kerajaan Hindu pertama di Pulau Jawa, yakni Kerajaan Tarumanegara. Teman-teman bisa melihat dari ilustrasi yang Pak Septa tampilkan bahwa ini adalah beberapa peninggalan prasasti-prasasti dari Kerajaan Tarumanegara. Di antaranya ada situs Batu Tapak Pasirawi, yang kemudian ada juga prasasti Kebun Kopi dan situs Cirauten. Nah, jadi ini adalah prasasti-prasasti dari Kerajaan Tarumanegara. Nah, bagaimana kehidupan dari Kerajaan Tarumanegara? Bagaimana pula corak kehidupan yang bisa dianalisis dari tinggalan-tinggalan prasasti dari Kerajaan Tarumanegara? Kita akan simak penjelasannya dari apa yang akan Pak Septa sampaikan. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Pak Septa. Silakan disimak penjelasan Bapak setelah yang satu ini. Baik, kita lanjutkan paparan penjelasan Pak Septa mengenai Kerajaan Tarumanegara abad keempat hingga ke-7 Masehi. Selayang pandang. Pertama-tama, berdasarkan berbagai peninggalan artefaktual dan sumber prasasti, kerajaan ini diperkirakan muncul pada abad keempat Masehi. Kemudian yang kedua, kerajaan ini merupakan institusi kenegaraan pertama yang bercorak kebudayaan India di tanah Jawa. Yang ketiga, sejaman dengan Tarumanegara, di wilayah Kalimantan Timur berdiri pula kerajaan bercorak India, yaitu Kerajaan Kutai kuno. Yang keempat, kedua kerajaan tersebut meninggalkan banyak prasasti beraksara Pallava dan dalam bahasa Sanskerta. Tarumanegara hanya meninggalkan beberapa prasasti. 5 diantaranya memuat uraian, sedangkan 2 prasasti lainnya hanya goresan piktograf, gambar atau lambang-lambang yang bukan aksara. Mari kita menjelajah Kerajaan Tarumanegara. Lokasi kerajaan. Wilayah Kerajaan Tarumanegara meliputi wilayah Jawa bagian barat. Di mana saja Jawa bagian barat tersebut? Dari daerah ujung kulon hingga sangat mungkin Sungai Citarum sebagai batas paling timur. Identifikasinya dari nama Taruma, masih terbakukan pada nama sungai, yaitu Ci dan Tarum atau air Tarumanagara. Tinggalan arkeologis yang bisa dilihat dari Kerajaan Tarumanegara adalah, bentar teman-teman semua, di lingkungan yang luas tersebut dijumpai prasasti-prasasti batu. Kemudian yang kedua, batu berhias atau bergambar. Yang ketiga, arca-arca batu dan perunggu. Serta yang keempat, monumen berupa sisa-sisa percandian. Prasasti-prasasti dan batu berhias tinggalan dari Kerajaan Tarumanegara bisa dilihat. Yang pertama ada prasasti Tugu, kemudian prasasti Cirauten atau prasasti Citarum, kemudian prasasti Kebun Kopi, ada juga prasasti Muara Cianten, kemudian ada juga prasasti Cidanghyang atau prasasti Munjul,
atau prasasti Pandeglang. Yang keenam ada prasasti Pasir Awi Jonggol yang ada di Bogor. Kemudian ada juga prasasti Pasir Jambu atau Pasir Kolangkak yang juga terletak di Bogor. Kemudian untuk arca, ada arca Wisnu di desa Cibuaya. Kemudian ada juga arca Durga Kali di sebelah timur pelabuhan Tanjung Priok, serta arca Shiva Mahadewa yang terbuat dari perunggu yang ditemukan di tepi Sungai Ciliwung. Kita akan bahas satu persatu prasasti tinggalan dari Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama ada prasasti Kebon Kopi. Semula prasasti ini ditemukan di kebun kopi. Karena itu sampai sekarang tetap dikenal dengan prasasti Kebun Kopi. Bahan dasar dari prasasti ini adalah dari batu alami besar dengan pengerjaan bagian permukaannya saja. Rangkaian huruf Palawa yang ada di prasasti Kebon Kopi ini menjelaskan sepasang kaki seperti Airawata, gajah penguasa Taruma yang agung. Bisa dipahami bahwa gajah Airawata itu adalah wahana Dewa Indra yang dikenal sebagai dewa perang. Tafsirannya, Punawarman menghormati Dewa Indra. Dalam menaklukkan pedalaman Jawa bagian barat, ia harus memerangi banyak wilayah. Nah, mitosnya Airawata atau Airawana itu keluar dari lautan. Kita lanjutkan ke prasasti yang kedua. Prasasti yang kedua itu ada prasasti Muara Cianten. Ditemukan di tepi Sungai Citarum atau Sungai Ciarautun, dekat dengan pertemuan Sungai Cisadane dan Sungai Cirauten. Prasasti ini dipahatkan dalam dua macam aksara, yaitu Palawa dan satu baris kalimat dalam aksara yang belum dikenal. Isi dari bagian tersebut adalah ini bekas dua kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu, ialah kaki yang mulia Sang Punawarman, raja di negeri Taruma. Menurut Brandes, yang mulia Raja Cirau tanda seru En, apakah Citaru ataukah Taruma? Sedangkan menurut Vogel, kalimat harus dibaca Purna Varma Padam. Dan sedangkan menurut Kern, ini adalah telapak kaki dari Raja Punavarman. Nah, semakin menarik kita berbicara tentang Tarumanegara tersebut. Kita lanjutkan. Prasasti Citarum atau Cirauten ditemukan di tepi Sungai Cisadane, dekat dengan pertemuan Sungai Cisadane dan Sungai Cianten. Nah, prasasti Cirauten ini bukan prasasti dalam arti tulisan. Dia hanya goresan yang tampak lebih menyerupai ikalan berulang-ulang. Nah, apa ikalan berulang-ulang itu? Ikalan berulang-ulang itu bentuk lingkaran seperti garis-garis lengkung berganda, menyerupai angka 8 horizontal, tapi garisnya tidak pernah bertemu. Nah, ini yang disebut goresan piktograf. Lambang-lambang bermakna seperti huruf, tetapi bukan huruf dalam pengertian sebenarnya. Tafsirnya, lambang ini merupakan lambang yang memiliki arti misterius yang belum dapat diterjemahkan. Kemungkinan desain tato yang dimanfaatkan bagi badan manusia pada masa itu. Ini kemungkinan. Kita lanjutkan. Prasasti Lebak atau Cidanghyang ditemukan di Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten. Dituliskan pada batu alami menggunakan bahasa Sanskerta dengan aksara Palawa.
Terjemahannya adalah ini adalah tanda keperwiraan, keagungan, dan keberanian yang sesungguhnya dari Raja Dunia yang mulia Punavarman yang menjadi panji sekalian raja-raja. Bisa ditafsirkan juga kalau dalam prasasti Lebak atau Cidangyang itu menunjukkan keperkasaan, keberanian, keagungan dari Raja Punavarman itu sendiri. Kita lanjutkan. Prasasti Tugu ditemukan di Kampung Batu Tumbuh. Kampung Batu Tumbuh ini terletak di Desa Tugu, sekarang termasuk Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Prasasti ini beraksara Pallava dan menggunakan bahasa Sanskerta. Isi prasasti ini, dulu Candrabaga telah digali oleh Maharaja yang mulia, yakni Punavarman, untuk mengalirkannya ke laut. Beliau memerintahkan pula menggali kali yang permai dan berair jernih, Gomati namanya. Galian itu panjangnya 6.122 busur. Tafsirnya, prasasti ini mungkin dibuat bagi penduduk ibu kota Tarumanegara karena dia adalah prasasti yang paling banyak memuat informasi mengenai kerajaan Tarumanegara. Kita lanjutkan. Prasasti Jambu ditemukan di wilayah Kampung Pasir Gintung, Desa Parakan, Muncang, Nanggung, Kabupaten Bogor. Prasasti ini beraksara Pallava dan menggunakan bahasa Sanskerta. Isi prasasti ini artinya gagah, mengagumkan, dan jujur terhadap tugasnya adalah pimpinan manusia tiada tara. Yang termasyhur Sri Punavarman yang memerintah di Taruma dan baju zirahnya terkenal tidak dapat ditembus musuh. Ini adalah sepasang tapak kakinya yang senantiasa berhasil menggempur kota-kota musuh. Tafsirnya, prasasti Jambu ini adalah penghormatan kepada Dewa Surya, pemilik baju zirah, dan Dewa Indra yang dikenal sebagai Dewa Perang. Kita lanjutkan. Prasasti Pasir Awi ditemukan di pegunungan Bukit Pasir Awi dengan tinggi 559 di atas permukaan laut di Desa Sukamakmur, Kecamatan Jonggol, Bogor. Prasasti ini tidak mempunyai aksara apapun, hanya pahatan berupa gambar atau piktograf. Bentuk gambarnya sebatang ranting dengan beberapa buah daunnya. Tafsirannya sampai sekarang belum dapat ditafsirkan maknanya. Apakah ranting pohon atau ranting pohon apakah yang dimaksud atau buah apakah yang dimaksud? Jadi sampai sekarang belum dapat diidentifikasikan secara tepat. Sebuah postulat. Yang pertama, hampir semua prasasti menggunakan batu alami tanpa banyak pengerjaan, kecuali prasasti Tugu yang mengesankan unsur kesengajaan. Itu juga yang sudah disinggung, ditafsirkan di slide sebelumnya bahwa prasasti Tugu ini dimungkinkan untuk penduduk atau yang tinggal di kota Tarumanegara. Kemudian yang B atau yang kedua, penyebutan nama raja lebih penting daripada nama kerajaan. Nah, Raja Punavarman itu lebih sering disebut di dalam prasasti tadi dibandingkan nama kerajaan Tarumanegara itu sendiri. Yang ketiga atau yang C, bentuk telapak kaki merupakan salah satu ciri prasasti Raja Punavarman. Menariknya, beberapa prasasti batu kerajaan Sunda dan Galuh juga dilengkapi dengan telapak kaki bahkan cap tangan. Nah, yang keempat atau yang D, terdapat tanda-tanda lain yang sukar dikaitkan dengan simbol-simbol yang dikenal dalam kebudayaan India.
Mungkin simbol tersebut khas kebudayaan Austronesia sebelum pengaruh India datang. Kita lanjutkan. Ketika kita membaca prasasti tersebut, kita juga harus punya pembanding. Nah, dalam pembanding ini saya ambil berita dari dinasti Liang 502 hingga 557, di mana dalam berita dari dinasti Liang ini menyebutkan rajanya selalu disebutkan menaiki gajah jika berpergian. Dan ini sesuai atau dapat dilihat dalam prasasti Kebun Kopi. Kemudian dalam berita dinasti Liang yang lain itu juga menyebutkan jika raja yang berpergian dengan gajah tadi selalu dihias dengan umbul-umbul dan panji-panji. Dan ini dapat dilihat dalam prasasti Tugu dan Cidanghyang yang menyatakan Punawarman adalah panji-panji segala raja. Kemudian yang berikutnya dalam berita dari dinasti Liang itu menyebutkan bahwa Raja Punawarman memiliki kekuatan militer yang sangat lengkap, dan itu dapat dilihat dalam prasasti Jambu atau prasasti Kolangkyak yang menyebutkan kemampuan tempur Punawarman yang selalu menggempur kota-kota musuhnya. Terima kasih. Semoga kita dapat merefleksikan pertemuan hari ini. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ketika kita membahas tentang Kerajaan Tarumanegara, teman-teman semua. Dan itu akan saya tuliskan di kolom komentar yang telah saya beri pin. Silakan teman-teman menjawab berdasarkan bukti-bukti sejarah atau bukti-bukti arkeologis yang ada. Saya akhiri pertemuan hari ini. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.